Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-13 pada hari yang keempat dari daurah fikih kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhawabit Al-Fiqhiyah karya Yusuf Ibn Hasan bin Abdul Hadi yang dikenal dengan panggilan Ibn Mibrad rahimahullah ta'ala. Pada sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki kaidah yang keempat atau yang ke-54. Berkata Ibn Mibrad rahimahullah ta'ala, Ar-Rabi'atu wal Khamsun. Kaidah yang ke-54. Bab tawarud salata. Sebab-sebab saling mewarisi ada 3. Nah, ini kaidah berkaitan dengan warisan. Dan pembahasan ilmu warisan dia adalah salah satu fikih yang sangat agung di dalam agama. Terdapat di dalamnya penjelasan hak-hak dan keagungan ilmu ini dia diterangkan di dalam Al-Quran dan disebutkan dengan bentuk wasiat. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian dan seterusnya. 2 ayat di surah Nisa di awal surah atau di mendekati 1/4 surah dan 1 ayat di akhir surah An-Nisa. Semuanya 3 ayat di dalam Al-Quran Al-Karim menjelaskan tentang warisan. Maka ini adalah ilmu yang agung dan ditulis oleh para ulama buku-buku khusus menerangkan tentang ilmu ini. Dan di sini penulis rahimahullah taala menyebutkan beberapa kaidah yang berkaitan dengan ilmu warisan. Kata beliau rahimahullah, asbab at-tawarud 3. Sebab-sebab saling mewarisi ada 3. Nah, yang pertama rahimun. Yang pertama adalah rahimun. Karena rahim, dan rahim di sini artinya karena qarabah, hubungan kerabat. Karena hubungan kerabat. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul arhami ba'duhum bi ba'din fi kitabillah. Dan ulul arham para pemilik rahim, sebagian dari mereka lebih berhak terhadap sebagian yang lainnya fi kitabillah, di dalam ketentuan kitab Allah. Ya. Dan kalimat ulul arham mencakupannya luas. Semua kerabat yang dekat maupun yang jauh, sepanjang dia tidak mahjub, bukan dalam golongan yang dikatakan terhalang untuk masuk di dalam warisan. Ya. Apakah terhalangnya sama sekali dia tidak menerima, atau asalnya dia menerima tetapi karena suatu keadaan dia tidak menerima.
karena asalnya pada satu keadaan dia punya bagian tertentu, keadaan yang lain bagiannya menjadi kurang atau menjadi kurang. Nah, jadi secara umum bahwa kekerabatan rahim, karena rahim ini adalah salah satu sebab yang menyebabkan seorang itu saling mewarisi. Dan masuk di dalam rahim ini siapa yang merupakan usul dia, siapa yang merupakan usulnya, yaitu siapa yang memberikan untuknya jasa dia lahir. Iya. Yang dimaksud adalah ayah-ayahnya, kakek-kakeknya, dan seterusnya ke atas. Pada urutan lelakinya. Dan masuk juga di dalamnya furu'nya, cabang-cabang yang bercabang darinya. Siapa yang lahir disebabkan karena dia, yaitu anak-anaknya, cucunya, dan seterusnya ke bawah. Dan masuk juga al-hawashi, saudaranya, anak-anak saudaranya, ya, dan terus ke bawah. Demikian pula pamannya ke atas, demikian pula anak-anak pamannya ke bawah. Ini disebut mereka mewarisi karena rahim. Kemudian sebab yang kedua dari sebab seorang itu mewarisi adalah wanikah, karena pernikahan. Adanya akad nikah yang syah itu telah menjadi sebab seorang itu mewarisi. Ya, sudah ada akad nikah yang syah. Apakah telah terjadi hubungan suami istri atau tidak? Bahkan bedak akad walaupun belum berduaan dengan istrinya, itu sudah mengharuskan ia atau sudah menjadikan sebab dia boleh mewarisi, mendapatkan warisan. Nah, baik. Demikian pula istri yang ditalak dan talaknya masih raj'i, dia juga masih berhak mendapat warisan, karena pada talak raj'iyah si istri masih dalam status istri. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna, dan istri-istri mereka atau suami-suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan mereka. Masih disebut suami padahal mereka sudah ditalak. Ini kalau talaknya talak raj'i, talak yang sifatnya masih talak 1 dan 2, masih bisa rujuk di masa rujuknya. Kemudian sebab yang ketiga, kata penulis, wa wala'un, dan wala. Ya. Wala ini disebabkan karena dia dibebaskan, tadinya dia budak, dibebaskan, maka kepada siapa yang membebaskannya, dia berhak untuk mewarisinya pada keadaan yang telah ditentukan dalam ilmu warisan. Ya. Jika seorang membebaskan budak, maka itu adalah sebab dia boleh mewarisinya pada keadaan yang telah ditentukan di dalam ilmu warisan. Dalilnya adalah hadits Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim, innamal wala'u liman a'taq. Sungguhnya wala itu bagi siapa yang membebaskan. Baik, ini 3 sebab dari sebab seorang itu mendapatkan atau boleh mewarisi. Ini kaidah yang ke-45, 54. Kemudian penulis rahimahullah berpindah pada kaidah berikutnya, kaidah yang ke-55. Ya. Kata beliau al-wurratu thalatha. Al-wurrat adalah orang-orang yang mewarisi. Ini beliau memberikan pembagian-pembagian siapa saja yang mewarisi, ya, dan bagaimana bentuk-bentuk mewarisinya. Ya. Kata beliau rahimahullah, kata penulis,
rahimahullah, al-warrath thalatha. Para pewaris ada 3. Yang pertama, du fardin, orang yang memiliki fard. Ya, ini sahibul fard di dalam ilmu warisan. Kalau dikatakan dia pemilik fard, itu artinya dia mendapatkan suatu bagian yang sudah ditentukan secara syariat. Dia sudah mendapatkan bagian yang telah ditentukan di dalam syariat. Jadi bagiannya adalah hal yang sudah ditentukan. Ya, dan akan datang nanti di kaidah yang ke-56 sebutkan 7 furud muqaddar dalam kitab Allah. Ada 7. Ya. Maksudnya dalam kitab Allah di sini, sebab yang ke-7 thuluthul baqi itu adalah ijtihad. Secara nas ada 6. Secara nas ada 6. Jelasnya? Baik. Ini yang disebut furud. Jadi misalnya dalam Al-Quran disebutkan siapa yang mendapat bagian 1/2. Ini ashabul fard. Orang yang mendapatkan 1/2 disebut sahib al-fard atau du fardin. Karena bagiannya telah ditentukan 1/2 di dalam Al-Quran. Iya. Sebut ada yang mendapat 1/2, 1/4, 1/8. Ada yang mendapatkan 2/3, 1/3, dan 1/6. Jelasnya? Ini asalnya secara nas. Yang ke-7 thuluthul baqi, 1/3 yang tersisa. Ini dalam ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu dalam 2 masalah yang beliau putuskan. Disebut dengan masalah al-Umariyatan. 2 masalah Umariyah. Karena Umar yang berijtihad di dalamnya. Baik, ini mudah diingat ya. 1/2, 1/4, berapa? 1/8. 2/3, 1/3, 1/6. Kalau susah mengingatnya, ingat 1/2 dan 2/3 saja. 1/2 dibagi 2 3 kali. 1/2 dibagi 2 berapa? 1/4. 1/4 dibagi 2 1/8. 2/3 dibagi 2 1/3. 1/3 dibagi 2 1/6. Atau kalau ingin cara yang lain, dia ingat 1/6 saja dan 1/8. Kali 2 3 kali. Ya, 1/6 kali 2 1/3. 1/3 kali 2 2/3. Atau 1/8 kali 2 berapa? 1/4. 1/4 kali 2 1/2. Ya. Jelas ya? Baik. Ini tentang dufar. Jadi dia kadar jatahnya itu sudah ditentukan di dalam syariat. Ya, dan jatah ini tidak bertambah kecuali di pembahasan ar-rad dan tidak berkurang kecuali dengan al-aul. Ada pembahasan al-aul padanya. Jelas ya? Dan ini 2 pembahasan ar-rad dan al-aul. Ini dari pembahasan ilmu warisan. Di pembahasan ar-rad di situ dijelaskan kadang sebagian orang yang menentukan ketentuannya dia mendapatkan tambahan. Ya. Dan di pembahasan al-aul kadang jatahnya berkurang. Ya, jatahnya berkurang. Jadi ini 2 pembahasan dalam ilmu warisan. Ya, sangat penting. Kemudian yang kedua kata beliau dari yang mewarisi wa asabah. Wa asabah ini asabah artinya mereka yang mewarisi tanpa ada takdir.
mewarisi tanpa ukuran, tanpa pembatasan. Iya. Jelas ya? Mewarisi tanpa batasan. Nah, ini disebut dengan asabah. Disebut dengan asabah. Kemudian yang ketiga, yang akan kita terangkannya nanti asabahnya juga akan disebut oleh penulis. Siapa saja merupakan asabah. Kemudian yang ketiga kata beliau wadu rahimin. Nah, orang yang memiliki rahim yang disebut dawil arham. Disebut dengan dawil arham. Ya. Dan rahim ini mereka yang mewarisi ketika tidak ada ashabul furud. Tidak ada yang pertama dan tidak ada ashabah. Tidak ada yang kedua. Rahim ini yang mewarisi. Iya. Jelas ya? Ini secara global tentang siapa yang mewarisi. Dan penulis setelahnya merinci. Sahibul furud itu siapa? Yang pemilik fard itu siapa? Kemudian asabah itu siapa? Nah, berkata penulis rahimahullahu ta'ala wa dawal furudi asyarah. Dan pemilik fard itu ada 10. Ya, pemilik fard ada berapa? Ada 10. Nah, dan di urutan yang disebut oleh penulis di sini 11 ya. Sebagiannya bisa saling dimasukkan. Ya, dan memang kebanyakan ahli fikih menyebut 10. Yang pertama dan yang kedua adalah az-zawjan, suami istri. Suami istri, si suami dan si istri, 2 orang. Ya. Yang kedua dari orang yang berhak mendapatkan fard adalah al-abwan, 2 ayah. Yang maksudnya ayah dan ibu. Jadi yang ketiga adalah ayah, yang keempat adalah siapa? Ibu. Kemudian yang kelima al-jad. Yang kelima adalah kakek. Dan yang keenam wal jaddah, nenek. Iya. Yang keenam adalah apa? Nenek. Alhamdulillah. Yang ketujuh adalah wal banat, anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan. Yang kedelapan adalah wal akhwat, saudara-saudara perempuan. Yang kesembilan wabanatul ibn, anak-anak perempuan dari anak laki-lakinya. Ya. Ini banatul ibn namanya. Jadi anak-anak perempuan dari anak laki-laki berarti cucu apa? Cucu perempuan. Kemudian yang ke-10 wal akhwat minal ab, saudara-saudara perempuan dari ayah. Ini yang ke-10 ini bisa dilebur ke atas ke-8. Bisa dilebur kemana? Ke-8. Sebab memang di sejumlah buku fikih disebutkan dalam keadaan dilebur. Dikatakan wal akhwat min kulli jihad. Dan akhwat dari seluruh sisinya. Saudara perempuan dari seluruh sisi, apakah seayah dan seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Nah, jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, yang ke-11 dan ini yang ke-10 ya, wal ikhwatu minal
dan saudara laki-laki dari ayah. Saudara laki-laki dari ayah. Ini semua ashabul fard. Ya, ditentukan di dalam Al-Quran berapa bagian mereka masing-masing. Ya, dan untuk berapa ketentuannya, berapa yang mereka dapatkan akan datang nanti penjelasannya. Ya. Akan datang nanti penjelasannya. Baik. Misalnya yang mendapat 1/8 siapa? Yang mendapat 1/8 dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang mendapat 1/8 adalah istri. Kalau si suami yang meninggal, dia mempunyai anak. Ya. Dia mempunyai anak. Karena dikatakan dalam Al-Quran, فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. Kalau mereka mendapatkan, kalau kalian memiliki anak, maka mereka mendapatkan 1/8. Ya, jelas ya? Jadi nanti akan diterangkan oleh penulis di kaidah berikutnya siapa saja yang berhak mendapatkan dari 10 orang ini, siapa yang berhak mendapatkan 1/2, ya, mendapatkan 1/4, 1/8, siapa yang berhak mendapat 2/3, 1/3, 1/6, thuluthul baqi. Itu akan diterangkan di kaidah berikutnya. Jelas ya? Baik. Kemudian, ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, wal asabatu asyarah. Dan asabat ada berapa? Ada 10. Ya, beliau terangkan di sini asabat jumlahnya 10. Nah, ya, ini tentunya apa? Apa? Hah? Saya tidak dengar. 11? Gimana? Saya tidak dengar. Saya? Yang mana yang 11? Ya, salah ucap kalau 11. Saudara laki-laki dari ibu. Minal ya. Kalau saya sebutkan saya, salah ucap ya. Baik. Saya akan belajar. Baik. Jadi ini selesai sudah ya. Siapa yang merupakan ashabul fard. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wal asabat asyarah. Dan asabat ada berapa? Ada 10. Ini dihitungan penulis ya. Karena penulis memasukkan sebagian orang ke dalam 10 ini. Dia gabungkan. Ada yang sebenarnya ditaksil lagi. Ya, kalau secara terperincinya semua harusnya 12. Kalau secara terperinci. Baik. Yang pertama kata beliau, yang masuk dalam asabah adalah ibn. Yang masuk dalam asabah adalah anak laki-laki. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa ibnuhu wa insafun, dan anaknya lagi walaupun ke bawah. Ya, jadi cucu ibnul ibn ke bawah. Iya. Ini yang kedua ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah walad. Iya. Yang ketiga adalah walad, ayah. Baik.
yang ke tiga. Sebab ayah dia memang kadang mewarisi dengan fard dan kadang mewarisi secara ta'sib. Dia dihitung juga sebagai asabah. Iya. Kemudian yang keempat, wa abuhu, dan ayahnya ayah. Wa abuhu, yaitu ayahnya siapa? Ayah. Nah, wa in ala, walaupun dia ke atas lagi. Walaupun dia ke atas. Ya. Kemudian yang ketiga, atau yang kelima, kata beliau wal akh, dan saudara. Ya, di sini beliau globalkannya saudara. Saudara apa? Hah? Seayah seibu, seayah saya. Ini diglobalkan oleh penulis rahimahullah. Ya, dan yang dimaksudkan dengan saudara di sini adalah saudara saya dan seibu dan saudara seayah saya. Saudara seayah saya. Dengan saudara seibu tadi dia masuk di ashab, di sahib apa? Al-fard. Ya, ini dihitungnya di ta'sib, di asabah. Iya. Kemudian berikutnya yang keenam, wa ibnuhu illa minal dan anak dari anaknya kecuali dari ibu. Ya. Jadi ini cucu dari saudara. Ya, karena tadi kita sudah sebutkan ya bahwa saudara hanya dua saja yang mewarisi, saudara apa? Saya seibu dan saudara saya saya. Adapun saudara seibu tidak. Karena itu anaknya juga tidak mewarisi. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketujuh adalah wal am dan paman. Ya. Ini juga paman. Ya, perlu dirinci. Sama dengan ibnuhu. Ibnuhu dua tadi ya. Jadi kalau dikatakan ibnuhu illa minal berarti ada dua di situ. Ada anaknya. Anak dari saudara seayah dan seibu. Ya. Ada anak dari saudara yang seayah saya. Ya. Kemudian paman juga ada dua. Wal am, paman ada dua. Ada paman dari saya dan seibu, dan paman syakik, dan ada paman seayah saya, pada ayah saya. Terus ke atas. Demikian pula anak dari paman. Ini terbagi dua juga. Nah. Kemudian yang kesembilan adalah apa? Maulan ni'mah. Ini orang yang membebaskan dan dia membebaskan laki-laki. Ya. Hah? Yang ke-8 belum? Sudah saya baca tadi. Wa ibnuhu kadzalik. Dan anaknya juga demikian. Anak dari siapa? Paman. Karena paman cuma dua, paman. Ya maka di sini juga dibagi dua. Kemudian yang ke-9 wa maulan ni'mah. Ya. Yang ke-10 maulatu an-ni'mah. Ini dua orang yang membebaskan budak, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi semuanya kalau diperinci tadi penulis menyebutkan 10. Tadi yang tadi dibagi dua. Jadi semuanya berapa? Semuanya 14. Ya, dan dua di dalamnya ayah dan kakek. Ayah dan kakek ini dia mewarisi secara ta'sib dan juga dihitung dia mewarisi secara apa? Secara fard. Jelas ya? Karena penulis memang rahimahullah beliau hanya membagi ya, orang-orang yang mewarisi menjadi 3 saja, sebagaimana di kaidah yang akan datang, di kaidah yang ke-57. Ya. Beliau hanya membagi bahwa apa? Orang yang mewarisi itu kadang dia mewarisi secara fard dan kadang dia mewarisi secara ta'sib karena dia asabah, dan ada yang mewarisi sekaligus secara fard dan secara asabah. Ya padahal sebenarnya ada bisa dibagi 4. Ada yang mewarisi juga kadang secara fard dan kadang secara apa? Secara asabah. Baik untuk ayah dan
kakek, ini mereka yang terhitung di dalam mewarisi apa? Kadang secara fard dan kadang secara apa? Secara asabah. Iya. Kemudian perlu saya ingatkan juga di sini, dari nama-nama yang mewarisi ini nama-nama yang mewarisi. Tapi setiap kali ada pembagian warisan belum tentu semuanya dapat. Jelas ya? Karena itu ada pembahasan lainnya. Seperti kakek misalnya, kakek itu tidak dapat. Kalau ayah ada, kakek tidak dapat lagi. Demikian pula nenek. Kalau ibu ada, nenek tidak dapat lagi. Sebab ini ada ilmu lainnya di pembahasan haji. Ya, dan ini hanya sekedar penyebutan nama-nama siapa yang mewarisnya. Ya. Kalau ada warisan, maka nama-nama ini pertama yang diingat. Ya, kalau ada yang meninggal, ini yang diperiksa nama-nama ini. Sebab mereka ashabul furud dan asabah. Jelas ya? Ada yang hidup dari nama-nama itu atau tidak dari ahli warisnya. Baru diketahui siapa saja yang merupakan ahli waris. Setelah dikumpulkan semua nama-namanya, maka ya, ada pembahasan hajat nanti. Ya, dilihat siapa yang berhak, memang dia tidak terhalang oleh yang lainnya. Ya, tidak terhalang oleh yang lainnya. Baik. Selesai sudah kaidah yang ke berapa? Kaidah yang ke-55. Ini pembagian orang-orang yang mewarisi. Ya, dan selain daripada apa yang diterangkan, kalau dia kerabat itu masuk kepada dawil arham. Ya. Karena itu oleh penulis tidak dirinci di sini. Walaupun di pembahasan yang faraid itu diterangkan dan ditafsir. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata penulis, kaidah yang ke-56, as-sadis wal khamsun. Ya. Al-furud al-muqaddarah fi kitabillah sab'a. Kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan di dalam kitab Allah ada 7. Ya. Kewajiban yang ditentukan ada 7. Sekarang beliau akan menerangkan kewajiban-kewajiban yang ditentukan itu. Ya, dan beliau singgung siapa yang berhak mendapatkan ketentuan itu dari ahli waris yang telah dijelaskan. Ini sebagaimana yang dimaklumi bahwa pembahasan warisan di sini tentunya tidak semuanya dibahas ya, tidak semuanya diterangkan apa yang perlu diketahui dalam ilmu warisan. Sebagaimana di pembahasan-pembahasan sebelumnya, penulis hanya memberikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sebuah pembahasan. Beliau tidak harus menjelaskan seluruh sudut yang terkait dengan pembahasan itu. Karena diambil adalah kaidah. Sudah berlalu bersama kita di pembahasan puasa, hanya disebut satu kaidah saja. Tidak diterangkan tentang apa ketentuan dari puasa itu, syarat-syarat wajibnya, syarat syahnya dan seterusnya. Itu tidak diterangkan oleh penulis. Ya. Karena memang beliau hanya menerangkan kaidah yang berkaitan dengan masalah. Demikian pula di masalah warisan ini. Dan khusus tentang ilmu faraid, ini dia perlu pembahasan khusus. Dan sudah direncanakan insyaallah taala mudah-mudahan ada daurah khusus tentang ilmu faraid ini. Baik. Nah, so banyak dari sifat bentuk dari ilmu itu sebenarnya bagus untuk dipelajari dan hal yang cukup penting seperti ilmu fariḍah, ilmu faraid. Demikian pula di sini di daurah fikih ini ada pembahasan ilmu usul fikih. Ya. Karena ini dari suasana ilmiah yang perlu dikembangkan di tengah kita. Ilmunya ada, cuman kadang perlu diangkat untuk diajarkan supaya dikenal secara umum. Ya. Demikian pula nanti insyaallah suatu saat akan ada daurah khusus tentang ilmu mustalah hadits. Dari awal pembahasan hingga akhir pembahasan dengan mengkaji kitab-kitab tertentu. Baik, maka dimaklumi ya bahwa di penjelasan kaidah-kaidah ini ya, di syarahnya hanya diterangkan apa yang berkaitan dengan keterangan yang disebut oleh penulis saja, apa yang disinggung oleh penulis. Tidak diterangkan lebih daripada itu. Baik, kata beliau al-furudu al-muqaddaratu fi kitabillah sab'a. Ya.
Kewajiban-kewajiban yang ditakdir di kitab Allah ditentukan di dalam Al-Quran itu ada 7. Ada 7. Kata beliau rahimahullah an-nisfu. Yang pertama adalah an-nisf, 1/2. Ya. Yang pertama 1/2. Siapa yang berhak mewarisi 1/2? Nah, ini akan dijelaskan oleh beliau. Kata beliau, fardhu zawji ma'a adamil walad wal bintil wahidah wal ukhtil wahidah. Yang berhak mendapatkan 1/2 itu adalah fard suami kalau tidak ada anak. Demikian pula anak perempuan yang cuma satu saja. Anak perempuan satu-satunya. Dan demikian pula wal ukhtil wahidah. Dan saudara perempuan yang hanya satu-satunya. Jelas ya? Ini 3 saja yang disebut oleh penulis. Ya, dan sebenarnya bukan hanya 3, ada 5. Ya. Semuanya ada berapa? Semuanya ada 5. Nah, jadi penulis rahimahullah membatasi di sini menyebutkan 3. Ya. Baik. Jadi yang pertama beliau sebutkan apa? Az-zawj ma'a adamil walad. Yang pertama suami dapat 1/2. Tapi suami mendapat 1/2 itu dengan syarat. Syaratnya apa? Adam. Kalau bahasa penulis adamul walad. Ya, ini perlu diketahui kata al-walad dalam bahasa Arab itu kata yang digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau seorang berkata wulida laka walad, itu kata walad belum jelas kelaminnya apa laki-laki atau perempuan. Sebab dia mungkin digunakan untuk laki-laki, mungkin digunakan perempuan. Allah berfirman yusikumullahu fi auladikum. Sedangkan di dalam rincian ayatnya ada untuk anak laki-laki dan ada untuk anak perempuan diterangkan. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda al-waladu lil firash walil ajir al-hajar. Al-walad lil firash. Tidak boleh dikatakan anak laki-laki saja, semua anak. Laki-laki maupun apa? Perempuan. Kalau di bahasa yang lain yang digunakan oleh sebagian ahli fikih, yang mereka sebutkan ma'a adami al-far' al-warith. Apabila tidak ada cabang yang mewarisi. Sebab kalimat cabang yang mewarisi ini lebih apa? Lebih lengkap. Iya. Jadi kalau misalnya anaknya tidak ada, ya, orang yang meninggal tidak memiliki anak, tapi dia punya cucu, dia tetap punya cucu, maka di sini suami tidak dapat 1/2, dia dapat 1/4. Sebab cucu sama kedudukannya dengan apa? Dengan anak. Ya. Nah itu kalimat al-walad ini terkesan agak terbatas. Kalau dibahasakan dengan kata al-far' al-warith, cabang yang mewarisi itu lebih apa? Lebih lengkap. Baik. Jadi ini syaratnya disyaratkan dia memiliki apa? Dia mewarisi 1/2 dengan syarat tidak ada cabang yang mewarisinya. Tidak ada anak maupun cucu yang mewarisi. Dan ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Dan untuk kalian para suami, kalian mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian kalau si istri tidak memiliki apa? Tidak memiliki anak. Iya. Si istri tidak memiliki anak. Baik. Ini yang pertama ya, suami. Dan telah kita terangkan apa syaratnya suami mewarisi 1/2. Kemudian yang kedua yang mewarisi 1/2 adalah al-bint al-wahidah. Ya. Al-bint al-wahidah. Nah, anak perempuan satu-satunya. Iya. Karena itu disyaratkan pada apa? Anak perempuan yang mewarisi, disyaratkan pada anak perempuan yang mewarisi, disyaratkan 2 syarat. Syarat yang pertama dikatakan, ya, di sini oleh penulis bersungguhnya al-wahidah, dia adalah putri satu-satunya.
Nah itu syaratnya dia tidak ada musyarik, tidak ada pesaing di situ. Dia anak satu-satunya. Nah, dia adalah anak satu-satunya. Ya, kalau dia pesaing ada 2, 3, maka bagiannya lain lagi. Jelas ya? Bagiannya lain lagi. Akan diterangkan nanti. Ya, kapan bagiannya kalau anak perempuannya 2, dia akan mendapatkan 2/3 dengan ketentuan yang akan diterangkan nanti. Baik. Jadi syarat yang pertama dia tidak ada pesaing. Dia hanya anak satu-satunya atau putri satu-satunya. Kemudian syarat yang kedua disyaratkan tidak ada mu'assib. Ya, tidak ada seorang asabah yang ikut mewarisi di situ. Yang dimaksud di sini dia tidak memiliki saudara laki-laki. Dia tidak memiliki apa? Saudara laki-laki. Ya, kalau dia memiliki saudara laki-laki, maka dia tidak akan mendapatkan berapa? Tidak akan mendapatkan 1/2. Baik. Ini tentang apa? Tentang anak perempuan. Kapan dia mewarisi 1/2. Berikutnya kata beliau, wa bintul ibn. Ya. Afwan. Wal ukhtul wahidah. Yang berikutnya kata beliau wal ukhtul wahidah. Ini yang ketiga ya. Dan saudara perempuan apa? Al-wahidah, satu-satunya. Nah, baik. Jadi disebutkan di sini hanya satu syarat saja, satu-satunya. Padahal disyaratkan syarat yang lain. Ya. Jadi seorang saudara perempuan dia mewarisi 1/2, ya. Mewarisi 1/2 dari siapa yang meninggal itu dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Yang pertama orang yang meninggal ini tidak ada far'ul warid, tidak ada keturunan. Nah, yang kedua disyaratkan orang yang meninggal ini dia tidak memiliki asal waris dari pihak laki-laki. Yaitu dia tidak memiliki ayah, kakek dan seterusnya. Jelas ya? Kemudian syarat yang ketiga ini disebut oleh baik, syarat yang ketiga tidak ada asabah, tidak ada mu'assib bersamanya. Ya. Jadi orang yang meninggal tidak ada saudaranya. Kemudian syarat yang keempat disyaratkan tidak ada pesaingnya dari yang sederajat dengannya. Tidak ada pesaingnya. Karena itu bahasa penulis di sini al-wahidah ini untuk syarat yang keempat saja. Untuk syarat yang keempat saja. Baik, masih ada 2 orang lagi ya. 2 orang ini disebut di ta'liq di bawah. Wa fardu bintul ibni ma'adamil awladis sulbi. Ya, ini yang keempat ya. Masih ada lagi putri dari anak laki-laki atau cucu perempuan. Putri dari anak laki-laki. Bahasa lainnya cucu perempuan. Nah, ya, cucu perempuan ini dia mewarisi 1/2 dengan beberapa syarat. Ya, dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama tidak ada far'ul warid. Yang pertama tidak ada anak langsung dari orang yang apa? Dia warisi. Ya. Dia kan cucu. Kalau ada anak langsungnya, ya, maka dia tidak mewarisi 1/2. Baik. Kemudian syarat yang kedua tidak ada asabah, tidak ada mu'assib bagi dia, tidak ada mu'assib. Ada mu'assib. Ini syarat yang kedua. Jadi cucu perempuan ini dia adalah cucu satu-satunya. Ya, atau afwan itu satu-satunya nanti akan datangnya. Dia adalah cucu perempuan yang tidak ada cucu laki-laki. Yang ada hanya cucu siapa? Cucu perempuan. Ya. Baik. Apakah cucu perempuan apakah cucu laki-laki bermana saudara laki-laki dia atau cucu laki-laki dari pihak cabang anak-anak dari orang yang meninggal. Ya, yaitu sepupunya. Dia tidak ada saudara laki-laki dia dan dia juga tidak mempunyai sepupu laki-laki. Nah, kemudian
syarat berikutnya untuk anak perempuan ini yang mendapatkan 1/2 cucu perempuan mendapatkan 1/2, ya, disyaratkan tidak ada yang menyainginya, dia sendirian. Ya, dia sendirian. Maka disyaratkan dia sendiri, tidak ada cucu perempuan yang lain kecuali dia. Apakah cucu perempuan dalam artian saudara kandung dia, atau cucu perempuan dalam artian ya cucu orang yang mayit, yang meninggal dari anak lainnya selain dari ayah cucu perempuan itu. Jadi tidak ada sama sekali cucu perempuan bagi orang yang meninggal kecuali dia. Ini syarat-syarat yang disyaratkan pada cucu perempuan kapan dia mewarisi 1/2. Kemudian yang kelima di talik disebutkan wal ukhtu lil ab ma'a adamil asyiqa. Ya, adalah saudara perempuan, ya, saudara perempuan bagi saudara perempuan pada seayah, ya, dengan syarat tidak ada apa? Tidak ada asyiqa. Ya, cuma disebut satu syarat di sini, ya, asyiqa saja, tidak ada asyiqa. Padahal ada syarat yang lain. Di antara syaratnya tidak ada cabang yang mewarisi. Si mayit tidak mempunyai anak yang mewarisinya. Kemudian yang kedua disyaratkan tidak ada asal yang mewarisi dari laki-laki. Dia tidak memiliki ayah, kakek dan seterusnya. Kemudian syarat yang ketiga tidak ada muqassib, ya, bersamanya. Ya. Nah, tidak ada di situ dari asabah yang mewarisi. Kemudian yang keempat, dia adalah satu-satunya dari saudara perempuan. Tidak ada pesaingnya dari saudara perempuan. Dan yang kelima yang disebut di sini, ma'adamil asyiqa. Jelas ya? Baik, apa yang kelima itu pula yang dikatakan tadi tidak ada pesaing. Sama saja ya, dibahasakan begitu. Baik. Jadi ini semua 5 orang mendapatkan berapa? 1/2. Kesimpulannya mendapatkan 1/2 berapa orang? Ada 5 orang. Suami. Nah, yang kedua anak perempuan. Yang ketiga cucu perempuan. Yang keempat saudara saya dan si ibu. Saudara perempuan yang seayah dan seibu, dan saudara perempuan yang seayah saja. Ini 5 orang. Baik, semuanya dengan syarat-syarat dan ketentuan telah kita terangkan. Kemudian yang keempat, yang kedua kata beliau warubu, yang mewarisi 1/4. Nah, yang mewarisi 1/4 ini ada 2. Nah, kata beliau fardhu zawji ma'al walad. Mewarisi 1/4 adalah suami apabila dia memiliki anak. Apabila dia memiliki anak. Jelas ya? Baik. Ini yang pertama. Yang anak yang dimaksudkan siapa yang mewarisi. Ini yang pertama untuk suami. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua adalah wazawjah ma'adamil walad. Yang mendapat 1/4 adalah istri kalau yang meninggal si suami tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak. Jelas ya? Tidak ada siapa yang mewarisinya. Dan kata istri di sini zaujah, ini bukan artinya satu istri saja, tapi semua istri-istrinya. Jadi kalau dia punya 2 istri semuanya dapat berapa? 2 istri bersyarikat dalam 1/4. Bersyarikat dalam 1/4. Kalau dia punya 4 istri bersyarikat dalam 1/4. Baik. Ini yang kedua, rubu. Ya. Jelas ya? Yang mendapatkan 1/4. Kemudian yang mendapatkan 1/8 hanya 1. Disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah, wa thumun yang mendapatkan 1/8 fardhu zaujati ma'al walad adalah fard yang didapatkan oleh si istri ya, apabila si suami punya anak. Si suami meninggal dalam keadaan punya anak. Nah, ini semuanya di ayat ya, di surah An-Nisa. Fa in kana lakum waladun falakunna thumunu mimma taraktum. Kalau kalian memiliki anak,
Maka bagi para istri mereka mendapatkan 1/8. Bagi para istri mereka mendapatkan 1/8. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa yang mendapatkan 1/8 berapa orang? Cuma 1 orang, yaitu istri dengan syarat suami atau mayit yang meninggal, si suami yang meninggal tidak memiliki anak. Ya. Tidak memiliki cabang yang mewarisi, anak, cucu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga atau yang keberapa? Hah? Apa? Tidak memiliki anak ya? Baik. Saya selalu coba ya. Hah? Kenapa? Ya selesai ya, yang 1/8 ini yang ketiga. Yang keempat adalah 2/3. Yang mendapatkan 2/3. Yang mendapatkan 2/3 ya disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah. Kata beliau wa fardul bintaini fasaidan. Dan fard 2 anak perempuan fasaidan dan ke atas. Ya, 2 anak perempuan ke atas ya maksudnya anak perempuan dan cucu perempuan, begitu maksudnya. Jelas ya? Wal ukhtaini fasaidan, 2 saudara perempuan ke atas. Ya. 2 saudara perempuan ke atas. Nah, baik. Ini yang mewarisi berapa? Hah? Mewarisi 2/3. Ya, jadi semuanya kalau dirinci ada 4 orang yang mewarisi. Ya. Yang pertama adalah ya, 2 anak perempuan ke atas, itu yang pertama. Nah, dan yang kedua adalah 2 anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Jadi cucu perempuan 2 orang dari anak 2 orang atau lebih dari anak laki-laki. Nah, kemudian yang ketiga kata penulis wal ukhtaini fasaidan, 2 saudara perempuan ke atas. Ya maksudnya kalau 2 saudara perempuan ke atas, ya maksudnya 2 saudara perempuan yang seayah dan seibu atau 2 saudara perempuan yang seapa? Hah? Seayah saja. Itu maksudnya. Jadi 2 di sini. Ya. Berarti semuanya ada berapa? Semuanya ada 4. Semuanya ada 4. Nah ini dan setiap orang ini mewarisi, ya sama ya sebelumnya. Setiap orang mewarisi, ya 2/3 itu dengan ketentuan dan dengan syarat. Nah, 2 anak perempuan ke atas yang mewarisi 2/3 dengan syarat tidak ada apa? Tidak ada mu'assib, dia pun tidak punya saudara laki-laki. Ya. Itu syaratnya. Jadi syaratnya yang pertama dia tidak memiliki syarat laki-laki, dan syarat yang kedua, seharusnya yang kedua ini didahulukan. Ya, dia 2 orang lebih. Ya, kalau dia 1 orang dapat berapa? Kalau 1 orang? Hah? Hanya mendapatkan 1/2, masuk 2/2. Tapi kalau dia 2 orang lebih dan tidak ada laki-laki bersamanya, maka dia mendapatkan 2/3. Baik. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, ini mendapatkan 2/3 apabila cucu perempuannya 2 atau lebih. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada cabang yang mewarisi yang lebih tinggi darinya. Jadi si mayit tidak mempunyai anak. Ya. Kemudian yang ketiga, ya tidak ada mu'assib. Tidak ada mu'assib, tidak ada asabah yang mewarisi. Ini 3 syarat. Kemudian yang ketiga untuk saudara perempuan, ya. Untuk saudara perempuan disyaratkan bahwa saudara perempuan ini yang pertama mereka 2 atau lebih. Kemudian yang kedua, si mayit tidak memiliki cabang yang mewarisinya, anak yang mewarisi. Kemudian syarat yang ketiga, si mayit tidak memiliki ayah yang mewarisi. Kemudian yang keempat, tidak ada mu'assib, tidak ada asabah yang ikut mewarisi di situ. Baik, ini untuk 2 saudara perempuan, ya, dari seayah dan seibu. Ya, kalau
Yang keempat, dua saudara perempuan atau untuk para saudara perempuan yang seayah saya, ya, mereka ya, mewarisi dengan beberapa syarat. Yang pertama, mereka dua atau lebih. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada anak cabang dari yang mewarisi, tidak ada anaknya dari orang yang meninggal, dari ahli waris, dari si mayit, dia tidak memiliki anak. Kemudian yang ketiga, dia tidak mempunyai asal dari pihak laki-laki, tidak ada ayahnya, kakeknya dan seterusnya ke atas. Kemudian yang keempat, tidak ada mu'assib, ya, tidak ada asal bagi ikut mewarisi di situ. Dan yang kelima, dia tidak ada saudara laki-laki maupun saudara perempuan yang yaitu lebih kuat darinya, seayah dan seibu. Ya, maksudnya tidak ada asyiqqa. Baik, selesai sudah ya. Untuk siapa yang mewarisi 2/3, ada berapa orang? Ada 4 orang. Yang pertama adalah dua anak perempuan atau lebih. Yang kedua, 2 cucu perempuan atau lebih. Yang ketiga, 2 saudara perempuan yang seayah dan seibu atau lebih. Yang ketiga, 2 perempuan yang seayah atau lebih. Dan ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak." Kalau mereka itu adalah perempuan lebih dari 2. Syaratkan lebih dari 2. Sebutkan perempuan, rincian perempuannya itu tadi 4 semuanya. Maka mereka mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian berikutnya ada penulis wasul. Yang kelima adalah yang berhak mendapatkan 1/3. Ya. Yang berhak mendapatkan 1/3. Yang berhak mendapatkan 1/3 ini ada 2. Kata beliau, wa fardul ummi, baik, wa thuluth fardul ummi ma'a adamil waladi wal ikhwah. Ya. Wal ithnaini fasaidan min waladi ummin. Baik. Kata beliau rahimahullah, ya. Dan yang mendapatkan 1/2 ini ada 2. Yang pertama adalah ibu. Tapi si ibu dia mendapatkan 1/3. Seulangnya mendapatkan 1/3 yang ada 2 orang. Yang pertama adalah ibu. Dan ibu mendapatkan 1/3 dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, si mayit tidak memiliki cabang pewaris, tidak memiliki anak yang mewarisi. Yang pertama. Yang kedua, ya, syarat yang kedua, dia tidak memiliki sekelompok dari ikhwah, sekelompok dari saudara. Ya. Dan dikatakan sekelompok di sini 2 atau lebih. Apakah 2 laki-laki, 2 perempuan? Ya. Apakah itu saudara saya dan seibu atau saudara saya atau seibu saya? Nah, kemudian syarat yang ketiga, hendaknya si ibu mendapatkan 1/3 itu bukan salah satu dari masalah al-umariyah, bukan dari masalah al-umariyah, bukan dari 2 masalah al-umariyah. Ini 3 syarat. Kalau jadi masalah umariyah ada pembagiannya tersendiri, akan diterangkan nanti di di part yang ke-7. Baik, selesai sudah ya dari golongan yang pertama yang mewarisi 1/3 adalah ibu dengan 3 syarat. Kemudian yang ketiga mewarisi 1/3 adalah ya, saudara seibu, adalah saudara seibu. Nah, yang mewarisi saudara seibu ini, saudara laki-laki yang seibu, mereka mewarisi dengan, sebab dikatakan ikhwah ya, bersaudara laki-laki seibu. Dan mereka mewarisi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, mereka 2 atau lebih. Kemudian yang kedua, tidak ada cabang
Tidak ada far'ul waris. Jadi si pewaris tidak memiliki apa? Tidak memiliki keturunan. Juga tidak ada asal dari waris ini yang masih hidup dari pihak laki-laki. Ayah dan kakeknya sudah tidak ada. Ini 3 syarat disyaratkan untuk saudara laki-laki seibu mendapatkan sepertiga. Baik, selesai sudah mendapat sepertiga. Kemudian yang berikutnya kata beliau was-sudus, mendapatkan 1/6. Ya, mendapatkan 1/6. Nah, kata beliau was-sudusu, dan di sini agak panjang mendapatkan 1/6 sebab ada 7 orang yang mendapatkan 1/6. Baik. Kata beliau was-sudusu fardul abi ma'a dhukuril walad. Fardul abi ma'a dhukuril walad wal jaddi ma'a dhukuril walad wal ummi ma'al waladi awil ikhwa. Wal ummi ma'al waladi wal ikhwa. Kemudian wal jaddat wa bintil ibn ma'al bint wal ukhti minal abi ma'al ukhti minal abawain. Ini semuanya 7 orang. Kalau saya globalkan, yang pertama yang mendapatkan 1/6, 7 orang. Yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga kakek, yang keempat cucu perempuan, 1 cucu perempuan atau lebih dari pihak anak laki-laki. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki 1 atau lebih. Ini yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima adalah saudara perempuan dari ayah. Saudara perempuan dari ayah 1 atau lebih. 1 atau lebih mendapatkan, semuanya mendapatkan 1/6. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-6 adalah nenek. Apakah neneknya 1 atau lebih? Ya, mendapatkan 1/6 pula. Dan yang ke-7 adalah saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki yang seibu saja. Baik. Ini semuanya 7 orang. Kita mulai dari yang pertama, kita sebutkan syarat-syaratnya. Pertama adalah ayah. Kata beliau wa fardul abi ma'a dhukuril walad. Ya. Ayah dengan memiliki anak laki-laki. Ya, baik. Disyaratkan pada ayah dia berhak mendapatkan 1/6 apabila si mayyit, anaknya yang meninggal itu mempunyai anak yang mewarisinya. Mempunyai anak yang apa? Mewarisinya. Baik. Ini syaratnya. Kemudian yang kedua yang berhak adalah apa? Kakek. Ya. Kakek ini disyaratkan dia mendapatkan 1/6 dengan 2 syarat. Kalau kakek. Hah? Apa? Apa? Ibu? Jadi saya tadi dikte ibu, tapi kita baca di buku sekarang. Hah? Kita lihat bukunya. Hah? Antum mau ganti-ganti ibu dulu atau ini silahkan. Sekarang kita lihat di buku. Baik. Ya. Kalau mungkin urutan yang saya sebutkan tadi tidak berurut, sekarang ganti saja urutannya, tidak apa-apa. Baik, disebutkan sini oleh penulis wal jaddi ma'a dhukuril walad. Dan kakek bersama dengan anak laki-laki. Ya, maksudnya kakek mendapatkan warisan 1/6 dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, ya, si mayyit, cucunya yang meninggal ini tidak mempunyai anak. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, ayah dari cucunya atau anaknya dia sudah meninggal. Ya, so, kalau si ayah masih ada, si kakek tidak dapat apa-apa. Jelas ya? Nah, ini yang ketiga. Yang keberapa? Yang kedua, kakek. Dan kemudian yang ketiga, kata beliau, wal mal walad awil ikhwah. Dan ibu, ya, yang mendapatkan 1/6 itu apabila
Si mayit punya anak atau si mayit punya saudara laki-laki. Ya, baik secara global, ibu itu ya mendapatkan warisan 1/6 disyaratkan 2 syarat. Yang pertama, tidak ada cabang yang mewarisinya, tidak ada anak. Yang kedua, ya, si mayit ini punya saudara laki-laki. Ada ikhwah ya, jadi kalau dikatakan saudara laki-laki itu jamak. Nah, ingat di warisan itu, kalau diinginkan dengan jamak artinya 2 atau apa? Lebih, 2 atau lebih. Baik, ini untuk ibu ya, yang mewarisi 1/6 dengan 2 syarat. Kemudian yang keempat, wal jaddah. Dan apa? Nenek. Ya, nenek 1 atau lebih, dia mewarisi dengan 1 syarat. Ya, apabila tidak ada apa? Tidak ada ibu. Ya, tidak ada ibu. Jadi kalau sebut tidak ada ibu, ada syarat-syarat yang berkaitan dengan ibu juga ikut di dalamnya. Baik. Kemudian yang jadi nenek ini mendudukan ibu, karena itu disyaratkan tidak ada apa? Tidak ada ibu. Kemudian yang ke-5, ya, kata beliau wabintil ibni ma'al bint. Wabintil ibni ma'al apa? Ma'al bint. Ya. Jadi sudah dihitung ayah berapa tadi? Ayah, kemudian kakek, kemudian ibu, kemudian nenek. Ya. Ini sudah 4 ya. Sekarang kita yang keberapa? Kita yang ke-5. Bintul ibn. Bintul ibn ini cucu perempuan. Ya. Cucu perempuan dari apa? Anak laki-laki, dari pihak anak laki-laki. Nah, dia mewarisi 1/6 dengan 2 syarat. Jadi 1 anak perempuan atau lebih, semuanya sama syaratnya. Semuanya mendapatkan 1/6. Ya, jadi kalau ada 1 cucu perempuan, dapat 1/6. Ada 2, mereka bersyarikat dalam 1/6. 3 bersyarikat dalam 1/6. Dan ini disyaratkan 2 syarat. Syarat yang pertama, tidak ada mu'assib, tidak ada asabah di situ yang ikut mewarisi. Tidak ada mu'assib baginya. Kemudian yang kedua, tidak ada far'ul waris yang lebih tinggi. Ya, itu saja 2 syarat. Jadi dia cucu ya, perempuan, di mana si mayit ini tidak ada lagi anaknya. Ya, hanya aja cucunya saja. Dia hanya punya cucu. Baik, selesai sudah ya. Ini yang keberapa? Yang ke-5. Kemudian yang ke-6, ya, kata penulis rahimahullah, wal ukhti minal abi. Ya. Wal ukhti minal abi, dan saudara perempuan minal ab, dari ayah. Man ukhti minal abuwain, bersama saudara perempuan dari ayah dan ibu. Nah, yang ke-5, saudara perempuan yang seayah, ya, 1 orang atau lebih, dia mendapatkan 1/6. Dia mendapatkan 1/6 dengan syarat apa? Yang pertama, tidak ada mu'assib. Yang pertama, tidak ada asabah di situ yang mewarisi. Kemudian yang kedua, disyaratkan apa yang disebut oleh penulis di sini, ma'al ukhti minal abuwain. Disyaratkan dia bersama dengan saudara perempuan yang seayah dan seibu, yaitu yang mewarisi secara fard. Itu 2 syarat. Nah, baik. Ini sudah berapa semua? Sudah 6 ya? Berarti masih ada tersisa 1. Ya. Baik, yang 1 ini ya disebutkan oleh penulis. Nah, yang ke-6, ini adalah saudara laki-laki dari si ibu, anaknya ibu, ya, anaknya ibu, dan dia mendapatkan warisan
Dia mendapatkan warisan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama dia sendiri, hanya dia sendiri saja yang ada. Kemudian yang kedua tidak ada anak lagi yang mewarisi, dan yang ketiga tidak ada asalnya yang mewarisi dari laki-laki, tidak lagi ayahnya, kakeknya dan setelahnya. Baik, selesai sudah? Apa? Ya. Selesai tentang siapa yang mewarisi? Hah? 1/6. Sekarang yang ke-7. Wa thuluthul baqi. Nah, wa thuluthul baqi. Dan 1/3 yang tersisa. Ya. 1/3 yang tersisa. Ini dalam 2 bentuk kejadian. Ya, jadi 2 bentuknya ini sebenarnya dihafal bagaimana bentuknya. Yang ini dikatakan 2 masalah al-umariyah. Yang pertama, apabila ada orang yang meninggal, dan ahli waris yang ada adalah suami, ibu, dan ayah. Ya. Suami, ibu, dan apa? Ayah. Maka si suami dapat 1/2, dilihat di taliknya diterangkan. Si suami dapat 1/2, dan si ibu mendapatkan thuluthul baqi setelahnya. Nah, dan ya, si suami mendapat 1/2 karena tidak ada anaknya, dan si ibu mendapatkan thuluthul baqi. Ya, harusnya mendapat berapa ibu? Mendapatkan 1/6. Tapi di sini tidak, oleh Umar disebut sebagai thuluthul baqi dia dapatkan. Dan untuk si ayah lebihnya, sebab dia dari asabah di sini. Kemudian yang ketiga, yang kedua, ada yang meninggal dan dia memiliki seorang istri atau lebih, seorang ibu dan seorang ayah. Maka untuk si istri dapat 1/4, si ibu mendapatkan thuluthul baqi dan si ayah lebihnya. Jelasnya? Ini 2 bentuk diingat saya, dan ini tentunya ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Dan semua yang dibahas di sini ini kaidah-kaidah umum. Ya. Kaidah-kaidah umum, dan tentunya belum lengkap untuk kita masuk di dalam menghitung warisan itu. Bagaimana menghitungnya secara lengkap. Tapi ini adalah kaidah-kaidah umum. Ya. Diterangkan di sini oleh penulis rahimahullah. Kemudian kaidah yang ke-57. Kata beliau as-sabi' wal khamsun. Ya. Ini tentang pembagian siapa yang mewarisi secara fard taksir atau dengan keduanya sekaligus. Beliau katakan minal warrasi man yarithu bil fard al mujarrad. Ya, dari ahli waris ada yang mewarisi secara fard saja. Jelas ya? Ada yang mewarisi secara fard saja. Nah, dan dari ahli waris kata beliau minhum man yarithu bil ta'sif al mujarrad. Dan ada yang mewarisi secara taksif saja. Ini yang kedua ya. Yang ketiga wa minhum man yajtami' lahu al fard wa ta'sif. Dan yang kedua ada yang berkumpul padanya dia mewarisi secara fard sekaligus secara apa? Ta'sif. Ya, dan kadang secara fard saja dan kadang secara ta'sif saja. Ini untuk 2 orang, yaitu ayah dan apa? Dan kakek. Nah, ada yang keempat sebenarnya dari tulis oleh penulis di sini. Ya, ada yang mewarisi kadang secara fard dan kadang secara apa? Secara ta'sif. Ya. Tapi tidak dikatakan dia mewarisi sekaligus secara fard dan secara apa? Secara ta'sif. Dan dikatakan seperti itu. Ya. Nah, dan ini pada beberapa orang ya dimaklumi ya penyebutannya di dalam pembahasan warisan. Jadi saya hanya ingin menambah dari keterangan penulis di sini bahwa kalau lengkapnya semuanya terbagi 4. Ya wallahu ta'ala. Ya baik, sudah mendekati waktu maghrib ya. Ini sudah selesai pembahasan warisan. Kaidah-kaidah yang terkait dengan warisan. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan seputar nikah. Yang untuk sementara saya cukupkan dengan di sini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.